Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian obrolan agama malam Ahad Masjid Mubarak yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Hingga malam hari ini kita bisa hadir di majlis ta'lim yang dimuliakan Allah dan juga para malaikat. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan pula kepada junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya malam ini bukan jadwal saya. Kemarin saya dihubungi panitia untuk menggantikan. Saya tidak tahu jadwalnya siapa. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat Bapak Ibu keikhlasannya mengaji. Kula sering kandosi. Mudah-mudahan ikhlas ya. Karena ada jamaah yang tidak ikhlas. Pengajian akbar pernah di Blikokusuman, ngantos jam 10 dalu penceramahnya nggak datang. Kalau lagi benak-benak papan tidur, beda wudu. Saya datang tentu menghadapi orang-orang kecewa, karena yang mengisi harusnya Ustadz Kondang, biasa di televisi, nggak datang. Yang datang Fathuddin. Kalau sih ikhlas-ikhlas mawon. Mudah-mudahan panjenengan ikhlas. Sudah hadir di sini sudah mendapatkan hidayah. Jangankan hadir baru niat saja sudah mendapatkan pahala, apalagi hadir dikalikan 10. Nanti kalau paham dengan materi saya berarti mendapatkan taufik. Karena ada yang nggak paham, nggak apa-apa kan sudah dapat hidayah. Paham mendapatkan taufik. Diamalkan mendapatkan barokah. Bapak Ibu, malam ini saya manfaatkan untuk melanjutkan materi saya tentang Qasasul Anbiya, kisah para nabi, dan terakhir saya sudah mulai pada nabi-nabi yang tidak wajib kita imani.
tidak wajib kita hafalkan, tapi secara perjuangannya bisa kita teladani, bisa diambil hikmah pelajarannya. Sudah saya mulai 2 kali Nabi Sis dan Nabi Irmia, kasih kalingan boten. Malam ini saya tambahkan, mungkin tidak cuma 1, karena beberapa nabi kisahnya singkat-singkat saja. Ini alon-alon ya, rodo ngeling-ngeling berguna, nabi kan banyak kisahnya beda-beda. Saya coba dengan nabi yang hidup satu zaman dengan Nabi Irmia yang sudah saya sampaikan kemarin, Nabi Irmia atau Nabi Aramia atau Yeremia atau Jeremia, namanya banyak ini. Nah, yang semasa sezaman dengan Nabi Irmia diantaranya adalah Nabi Daniel. Ada yang bilang Daniel, ada juga yang mengatakan Daniel. Kulo jadi kalingan, panjenengan kalingan betul. Dulu waktu SD ada film, filmnya judulnya Daniel Bond. Kulo kalingan pak zaman semono, TV-nya itu TV hitam putih semua, 12 in, 14 belum ada. Saya nontonnya dulu di kelurahan Gelar Kloso, udah bubar balik 12 in itu ada dulu kecil banget. Dan dulu acaranya mulai jam 4 sore, 9 malam udah bubar, belum ada yang lain-lain. Ada film yang saya ingat, waktu itu nggak paham, cuma film biasa, filmnya Daniel Bond. Nah sekarang malah mereview, oh ternyata cerita tentang kisah Nabi. Nabi dengan kalingan dulu musuhnya beruang, senjatanya kampak itu kisah film anak-anak dulu Daniel Bond. Ternyata Nabi, ada Nabi namanya Nabi Daniel atau Daniel. Jadi begitu Bapak Ibu. Kadang kita punya otak yang memiliki kemampuan menyimpan dalam waktu yang sangat lama. Namanya the long term of thinking. Pernah saya presentasikan di diskusi pasca sarjana di UNAS. Tunggu juga be, berguna rakalame orang ngerti. Nah, kalau ngalami tak sampaikan. Di penyimpanan pikiran jangka panjang. Saya SD, sekarang baru kalingan. Selama ini nggak pernah kalingan, baru kalingan. Oh dulu ada film Daniel Bond. Nah ini kisahnya ternyata ada Bapak Ibu. Cuma yang menjadi khilaf di antara ulama, apakah Daniel itu nabi atau wali? Karena setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sudah tidak ada nabi. Jadi antara abad ketiga sampai 4 Masehi tidak ada nabi. Kalau wali masih ada. Tetapi pengertian nabi dan rasul kan yang membatasi manusia itu sendiri. Disiplin ilmu mana secara murni bebas nilai, membiarkan nabi itu apa, rasul itu apa pengertiannya. Jadi nggak ada definisi yang baku seseorang disebut nabi atau rasul. Kalau ciri-ciri umum ada, laki-laki, cuma gitu aja teman. Kalau perempuan tidak bisa. Adapun sifat-sifat lain, afatona, amanah, tabir, cerdas, itu juga harus ada. Maka ada pendapat khilaf kalau Daniel itu bisa nabi, bisa wali. Dan itu nggak penting kita bicarakan, karena hanya membuang energi. Yang penting adalah mengambil hikmah dari kisah-kisah Nabi, diantaranya Nabi Daniel yang hidup satu zaman dengan Nabi Irmia. Cuma penguasanya berbeda Bu. Kalingan boten kemarin Nabi Irmia penguasanya siapa? Kali Ibu. Ya, nggak apa-apa, dan biasa. Karena sekali, entah kalau diulang-ulang nanti lama-lama apa.
penguasanya Nebukadnezar II atau tentara Butun Nasar, satu dari 4 raja terbesar di dunia, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Dan Nabi Daniel juga hidup pada masa berkuasanya seorang raja, tapi rajanya beda, namanya Raja Darian. Sebenarnya raja ini tidak begitu jahat, Pak. Baik-baik saja dengan Nabi Daniel. Cuma menteri-menterinya ini yang jahat-jahat. Menterinya yang jahat, suka menghasut. Jangan-jangan sama dengan negeri kita ini. Kita pernah punya presiden baik, menterinya sing orang genah. Jadi kebijakannya tergantung pada bisikan menterinya. Bisiknya apa itu? Itu hidup di zaman Nabi Daniel, penguasanya Raja Darian. Diawali dengan mimpi yang dialami oleh raja, bermimpi patung berhala kebesarannya raja kejatuhan pohon. Padahal berhalanya besar dan mahal. Kepalanya dibuat dari emas, badannya dari perak, tangannya dari perunggu, kakinya dari besi. Itu berhalanya Raja Darian. Raja mimpi berhalanya kejatuhan pohon. Do pedil, Pak. Sirai pedil, tangannya pedil. Artinya apa? Nggak tahu. Dukun-dukun dipanggil, tukang sihir dipanggil, ahli nujum didatangkan semua. Tidak ada satupun yang bisa menafsirkan ta'wil mimpi. Dan Nabi Daniel ahlinya, memang punya kemampuan menafsirkan, menakwilkan mimpi. Nah, ini juga si malakama bagi Raja Daniel. Juru Jawa sampai sekarang mesti menghadapi persoalan seperti ini. Kalau tidak disampaikan nggak enak, kalau disampaikan resiko. Kan raja inginnya tahunya baik-baik saja loh, Pak. ABS asal Bapak senang, nanti dapat uang dibayari. Mungkin yang terjadi di negeri kita pengennya baik-baik saja. Maka laporan-laporannya dihapus semua, diganti. Jadinya membuka lapangan kerja 10 juta, ternyata yang terjadi PHK besar-besaran. Ini laporannya tidak benar. Jumlah korupsinya ribuan triliun, tapi yang disampaikan cuma 80 miliar. Jadi manipulasi, seneng-seneng aja. Tapi Raja Darian, walaupun raja, Nabi Daniel tetap menyampaikan apa adanya. Kalau Allah memberikan informasi, nanti akan jatuh kerajaannya, negerinya pun akan jatuh. Maka perlu dipersiapkan untuk menjaga kejatuhan kerajaannya. Syukur-syukur bisa taubat. Jadi nggak jadi jatuh. Allah mengembalikan ke kemuliaannya. Sebenarnya baik raja ini, Pak. Tapi menteri-menterinya yang menghasut raja, memutarbalikkan fakta dan realita, dihasut, akhirnya benci kepada Raja Daniel. Aslinya baik-baik saja, Pak. Akhirnya karena dihasut oleh menteri-menterinya, kan tidak enak, Pak. Nah, mungkin gaya Thomas Lembong itu. Jadi kan orang atau apa? Ini yang lain, Pak. Menghasut terus, akhirnya ya diadili. Kalau pengen adil ya semua diadili. Nah, Raja Darian ternyata hanya mengadili Raja Daniel, Nabi Daniel, dan dijebloskan ke penjara. Jadi yang boten orang apa yang konsol dewe kok. Ibaratnya ulama, ustaz, kiai kok dipenjarakan. Tapi menteri-menterinya menghasut terus. Di sekitarnya berapa menteri? 8 staf ahli mungkin. Sampai akhirnya masuk ke dalam penjara, dan penjaranya tidak main-main, Pak. Dijadikan satu dengan singa. Singanya 5.
singa beneran, singa barong. Tetapi kehendak Allah lain. Allah berikan mukjizat, berkumpul dengan singa biasa-biasa saja, aman-aman saja. Allah berfirman kepada singa, diamlah kamu, maka semua singa diam, malah menjilati. Jadi kaya kucing jilati majikannya, nurut kabeh dengan Raja Daniel. Raja Daniel sebenarnya khawatir, Pak, kalau nanti Nabi Daniel dihabisi oleh singa. Kan nggak enak teman-teman baik, aslinya teman baik. Jadi sesekali nengok, ternyata sehat-sehat saja Raja Daniel. Itu kisah singkatnya seperti itu, tidak ada penjelasan lain. Sampai pada akhir hayatnya Nabi Daniel diperintahkan oleh Allah hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada raja untuk mengesahkan Tuhan. Ya, ini Nabi Daniel yang hidup satu zaman dengan Nabi Yeremia. Satu. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Atau nanti? Saya lanjutkan lagi Nabi berikutnya yang ada hubungannya dengan Nabi Yeremia juga, yaitu Nabi Hanzalah. Sinten Pak? Hanzalah. Ini punya kaum tapi nggak ada namanya. Kalau Nabi Nuh kan punya kaum ada namanya, Duriyat Obil. Nabi Hud punya umat namanya kaum Ad. Nabi Soleh punya umat namanya kaum Thamud. Nabi Lut punya umat namanya kaum Sodom. Nabi Musa punya umat kaum Madian. Nabi Shu'aib punya umat kaum Al-Aikah. Nabi Yunus punya umat namanya kaum Naniwa. Pak Ishak punya umat jenenge apa? Ini kok masjid nama Barokah. Ini Nabi Hanzalah punya umat, tapi tidak ada namanya umat siapa. Hidup di satu wilayah berupa pegunungan, dan ada gunung yang paling besar namanya Gunung Falaj. Gunung apa, Bu? Falaj. Dan di gunung itu tinggallah berbagai macam burung, dari burung yang paling kecil sampai burung yang paling besar yang namanya baikot. Tidak bisa digambarkan berapa meter besarnya burung ini. Yang jelas ketika burung ini mengepakkan sayapnya, sayapnya dapat menutupi sinar matahari. Maka walaupun sinar matahari ini bersinar terang benderang, ketika burung itu lewat menjadi gelap gulita karena ketutupan oleh sayapnya burung. Dan uniknya burung ini memiliki 4 sayap, 2 sayap panjang, 2 sayap kecil. Penduduk kaumnya Nabi Hanzalah hidup aman-aman saja di Gunung Falaj, karena burungnya adalah burung pemakan bangkai, daging sapi, kambing, onta, gajah. Bangkai, Pak. Jadi tidak pernah makan hidup-hidup, makanannya bangkai. Dan cakarnya burung saja mampu mengangkat gajah seberat 4 ton. Itu cakarnya burung itu. Tapi penduduk aman-aman saja karena burung ini pemakan bangkai. Namun pada suatu saat Allah mengujinya atau memberikan azab. Burung ini makan anak-anak kecil, anaknya penduduk kaum ini. Sehingga penduduk mulai khawatir, was-was, cemas.
ini kok burungnya sudah mulai makan anak-anak. Karena kejadian inilah penduduk beramai-ramai mendatangi tempat tinggalnya Nabi Hanzalah untuk meminta satu hal. Apa? Minta doa agar burungnya segera musnah, dimatikan semua. Baik, kata Nabi Hanzalah, dan Nabi Hanzalah berdoa mohon kepada Allah agar segera dimusnahkan burung-burungnya, dan Allah mengabulkan doanya. Tiba-tiba dalam satu hari terjadi kebakaran besar, semua burungnya punah, dan Allah tidak menghidupkan kembali burung-burung yang ada di Gunung Falaj. Ini kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Manusia hanya berdoa. Ya sama dengan di Bali Pak, daerah Sangeh sekarang nggak ada munyuknya, tapi karena disteril biar tidak berkembang biak, terus habis dengan sendirinya. Tinggal Uluwatu yang masih ada monyetnya, tapi monyetnya sangat-sangat Pak, ngincernya ibu-ibu sama di pinggiran jalan. Kembali ke kisah Nabi Hanzalah. Setelah semua burungnya punah, maka kaumnya berterima kasih kepada Nabi Hanzalah dan berjanji sesuai dengan kesepakatannya akan menyembah kepada Allah. Tadinya menyembah berhala. Jadi mestinya kaumnya berpikir, kenapa burungnya tiba-tiba makan anak-anaknya? Mungkin karena menyembah berhala. Tetapi Nabi Hanzalah memberikan kemurahan hati, mendoakan permintaannya agar burungnya dimusnahkan, semuanya musnah, sehingga aman dari serangan burung, sudah tidak ada lagi. Tapi yang namanya kaum di mana saja seringkali seperti itu. Apalagi nabinya sudah mulai nggak kelihatan, sehingga nggak ada yang bimbing, sehingga mulai ingkar lagi, mulai menyembah lagi, menyembah lagi, menyembah lagi, menyembah berhala lagi. Dan ketika Nabi Hanzalah kembali berdakwah, sudah beda lagi. Dan Nabi Hanzalah mengatakan, dulu janjinya gimana? Sudah dimusnahkan burungnya, katanya mau taat kepada Allah, malah marah lagi. Dan marahnya Bapak Ibu, Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Nah, sumur yang kering ini yang disebut Ashabul Rash. Rash itu artinya sumur yang kering. Nah, Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu, sehingga menjadi penghuni sumur kering, disebut Ashabul Rash. Itu kaumnya seperti itu Pak. Wis didoakan, diselamatkan, nabinya sekarang malah dicemplungkan di sumur, ditutup batu besar, hampir tidak ada cahaya. Jadi hanya sedikit saja cahaya lubang yang bisa digunakan untuk bernafas. Bapak Ibu, dari sekian banyak umatnya Nabi Hanzalah, kaumnya, ternyata hanya satu yang beriman. Tidak disebutkan namanya siapa. Orang ini budak hitam. Merasa kasihan kepada Nabi Hanzalah, maka orang ini berusaha membantu Nabi Hanzalah memberikan makan dengan cara menjual kayu-kayu yang dicari di hutan, dijual, dibelikan makanan, diberikan kepada Nabi Hanzalah. Terus begitu setiap hari, sampai pada suatu saat, saking capeknya menjual kayu, budak ini tertidur selama 14 tahun. Gak tanggung-tanggung ya. Jadi kisah orang tertidur gak cuma Ashabul Kahfi yang 308 tahun ditambah 1 tahun,
Di total 309 tahun Pak. Tapi boten langsung 308 dulu, tangi turu meneh tambah setahun. Itu Ashabul Kahfi. Nabi Uzair 100 tahun. Tapi belum ya, ceritanya belum. Ini budak umatnya Nabi Hanzalah, hanya punya satu umat, tidur 14 tahun. Ketika bangun masih ingat kalau tugasnya membantu memberikan makanan kepada Nabi Hanzalah. Dikiranya tidurnya cuma setengah hari. Dijumpainya lubang sumur tadi, ternyata sudah nggak ada. Nah, disinilah Bapak Ibu letak misteriusnya Nabi Hanzalah. Termasuk Nabi-Nabi juga misterius. Makamnya ada 3 di 3 negara. Jadi kisah Nabi-Nabi memang seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya agar tidak dikultuskan, sehingga makamnya dirahasiakan atau disamarkan. Panjenengan ziarah wali nih, wisata rohani keliling Indonesia, atau pas haji ke makam Nabi-Nabi, mungkin ada tulisannya Nabi siapa, tapi sebenarnya bukan itu makamnya, entah di mana. Memang dirahasiakan biar tidak dikultuskan, ben ora disembah-sembah, dibalangi koin, misalnya dirus-rus dong nangis, kan itu tradisi seperti itu. Maka kalau nggak dirahasiakan, disamarkan. Nabi Dalil makamnya 3, yang asli yang mana belum tahu. Jadi memang seperti itu. Ini yang lagi dicari-cari orang Israel, makamnya Nabi Yusuf itu lagi dicari-cari. Kurang apa itu? Haikal Sulaiman sudah dihancurkan. Sekarang lagi mengejar makamnya Nabi Yunus yang ada di Masjidil Aqsa. Orang Israel seperti itu. Kalau nggak dirahasiakan, nggak udah hilang, mungkin hancur. Jadi kalau nanti nemu, mungkin bukan. Kecuali tanya kepada Sayyidina Ali, oh pasti benar, orang cerdas sahabat Nabi. Nah, termasuk makamnya Nabi Dalil itu ditemukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Gubernurnya bernama Amir bin As. Ketika mengalahkan negeri Persia, di sana menemukan satu ruangan di bawah tanah terkunci dari besi. Setelah dibuka ternyata ada jasadnya, masih utuh. Setelah dibuka masih utuh jasadnya, kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar gak kenal, tanya Ali tahu. Karena memang semua ilmunya Nabi diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib dan putrinya, istrinya Nabi Muhammad bernama Aisyah, istri yang paling muda, yang perawan sendiri, paling cerdas. Makanya Allah tidak memberikan anak. Itu rahasia kenapa Allah tidak memberikan putra kepada Aisyah, menjaga kecerdasannya, mewariskan ilmunya Nabi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Aisyah itu punya kekuatan auditif yang sangat luar biasa. Pendengarannya tajam sekali. Sampai-sampai Rasul bingung, tanya, ya Aisyah, apa yang kamu lakukan? Kalau bahasa kita, ngopo ibu mau pengen gitu. Jadi setiap ada tamu, Aisyah itu di kamar, tidak ikut menemui tamu, kan bukan mau di kamar, tetapi menangkap pembicaraan yang disampaikan tamu, apa yang diajarkan Nabi dengan pendengarannya masuk. Sampai Nabi menegur, ya Aisyah, apa yang kamu lakukan dengan pendengaranmu? Aisyah menjawab, saya tidak bisa membiarkan telingaku untuk menangkap semua informasi dan pelajaran yang engkau sampaikan. Jadi kalau Nabi memberikan pelajaran kepada tamu-tamunya, sing do ngaji, do berguru tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang matematika, Nabi juga bisa. Aisyah itu menangkap. Padahal orang delok tamunya, orang belum ngaji, hanya mendengarkan saja tidak otomatis masuk gitu loh. Iko Aisyah
Benten kali tangga kula, ibu-ibu tangga kula, nek ngaji do ngantuk. Tapi nek ngurasani tanggane mlebu kabeh. Wah, serius fokus. Ono apa? Kurang informasi. Aisyah malah boten. Ono wong ngrasani orang mlebu, orang mempan, orang gosip, orang mempan, tapi kalau ilmu pelajaran masuk. Itu Aisyah. Makanya Aisyah menjadi perawi hadis wanita terbanyak, atau nomor 4 dari perawi hadis terbanyak. Bukhari, Muslim, Anas bin Malik, Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan 2212 hadis yang berkaitan dengan rumah tangga, keluarga, percintaan, kedokteran. Aisyah bukan kuliah loh Pak, dan tidak bergelar profesor doktor. Si bodoh-bodoh malah gelar profesor doktor, muslim jebul jiplak. Om S3 dokter kok 3 WT S1 mahasiswa aja. Gawe dhewe ra iso bergelar dokter. Kula isin 500 lulus. Itu Aisyah. Ali juga begitu Pak. Siapapun yang bertanya kepada Ali pasti dijawab. Bahkan ketika Umar kedatangan 3 orang Yahudi, Umar tidak bisa jawab, yang jawab Ali tentang Ashabul Kahfi itu. Maka Nabi mengatakan, kalau aku kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Maka pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam kan bertanya, ya Ali, dari mana kau dapat ilmu? Ali menjawab, ilmuku adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ditemukannya jasad itu oleh Amr bin As, dilaporkan kepada Khalifah Umar. Umar tanya kepada Ali, dan Ali meyakinkan ini jenazahnya Nabi Daniel. Itu jawaban Ali. Tapi sekarang dirasakan lagi, biar tidak disembah-sembah, tidak dibulkuskan. Karena nggak cuma di Indonesia, di mana-mana membulkuskan. Kemudian Arboso nyadran gitu. Kadang-kadang seperti itu bagian dari syirik. Ya memang ulah jin kan seperti itu. Sudah berapa Bapak Ibu? Nabi Daniel, Nabi Hanzalah, Nabi berikutnya adalah Nabi Uzair yang tadi saya singgung, tidur selama 100 tahun. Itu kisahnya berkenaan juga dengan kisahnya Nabi Irmiyah yang menyaksikan mendidihnya darahnya Nabi Yahya. Juga Nabi Zakaria, bapaknya Nabi Yahya, yang bisa dihentikan setelah tentara Bukhtun Nasar itu menghabiskan ribuan, membantai ribuan orang-orang Palestina. Tidak cuma negaranya menjadi berantakan, Haikal Sulaiman juga dihancurkan. Haikal Sulaiman itu seperti mimbar Jumat, namanya Haikal. Mimbar Jumatnya Sulaiman. Jadi Sulaiman kalau